Salam rakyat. Salam kepada semua seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, dan pada semua teman-teman para pelopor Partai RKB, Partai Rakyat Kecil Bersatu, dimanapun berada, yang sementara sedang bekerja untuk membentuk kepengurusan di setiap daerah karena mempersiapkan diri untuk mendaftarkan diri ke Kemenkumham Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan sebagai sebuah partai. Dan bersama saya Paulus Ferdinand Mamondol di channel Paul Ferdi, di mana di kesempatan ini saya ingin berbagi informasi atau memberikan edukasi, bahkan boleh dikatakan sebagai sebuah refleksi ya, dari perjalanan saya dan teman-teman dalam membentuk kepengurusan di beberapa daerah. Nah, ada hal-hal yang menarik yang saya temukan di dalam menyampaikan, memperkenalkan Partai Rakyat Kecil Bersatu ini kepada masyarakat. Dan ternyata begitu banyak hal-hal yang ditemukan, khususnya terkait pemahaman, pandangan, paradigma dari masyarakat tentang partai. Saudara, ketika sedang memperkenalkan Partai Rakyat Kecil Bersatu ini di tengah-tengah masyarakat agar mendapat dukungan dan bisa diterima oleh masyarakat, saya juga menemui persoalan-persoalan terkait pemahaman masyarakat terhadap partai, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, disampaikan kepada kami ya. Tetapi dari beberapa hari perjalanan ini saya mencoba menemukan atau mencoba untuk bisa menerima, mempelajari, memahami tentang persoalan-persoalan pemahaman masyarakat terhadap sebuah partai. Dan ternyata memang hal ini tidak bisa kita hindari ya teman-teman, karena yang terjadi di lapangan, masyarakat begitu pesimis terhadap partai ini. Tentu banyak hal yang mempengaruhi ya, sehingga ketika ada partai yang kemudian diperkenalkan, mereka begitu pesimis dengan keberadaan partai ini. Dan saya coba menelusuri kenapa hal ini sampai terjadi. Dan lewat video ini kita sama-sama untuk mencoba merefleksikan kembali, mencoba menghayati, memahami kenapa ini sampai terjadi. Bisa saja teman-teman, karena sikap dari partai itu sendiri sebenarnya yang terjadi selama periode kepartaian yang kita alami di negara kita. Jadi masyarakat itu merasa sudah tidak percaya lagi kepada partai. Nah, ini dalam rangka memperkenalkan Partai Rakyat Kecil Bersatu, tentu kita harus bisa sebagai pionir ataupun pelopor ya, kita harus bisa memahami apa yang sesungguhnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, lewat video ini mungkin kita bisa berbagi dan bisa memberi pemahaman yang positif ya kepada partai, sehingga ketika kita menjalankan misi ini, memperkenalkan Partai Rakyat Kecil Bersatu ini, bisa secara sederhana diterima ya,
dan bisa juga secara normatif bisa diterima, terlepas dari semua anggapan-anggapan masyarakat kepada khususnya partai ini. Saudara-saudara, memang kita tidak bisa memungkiri ya bahwa partai ini dalam sepak terjangnya begitu banyak meninggalkan hal-hal yang tanda kutip negatif ya kepada masyarakat. Mungkin bisa disebabkan karena partai itu tidak bisa menjaga amanah dari rakyat yang sudah mempercayai partai sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Bisa juga partai tidak menepati janji-janjinya, atau juga bisa jadi bahwa partai itu punya tujuan-tujuan tersendiri. Memang betul bahwa partai politik itu hadir karena memang sebagai sebuah kendaraan politik untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mempertegas kembali saudara-saudara bahwa bagi kami Partai Rakyat Kecil Bersatu, politik adalah sebuah proses yang mencari, menemukan, menentukan, dan melaksanakan kemudian menghasilkan sebuah terobosan-terobosan baru terkait persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Jadi sebenarnya sesungguhnya sebuah partai itu harus membawa harapan baru dalam perpolitikan kita, ya. Jadi partai itu bisa menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan yang gampangnya itu ya pro rakyat ya. Namun kita juga harus betul-betul bisa memaknai sebuah partai itu. Ketika kita ingin membangun sebuah partai, kita memang betul-betul harus memahami dan mengerti betul visi dan misi dari partai yang kita dirikan. Maka sudah saya sampaikan dari video-video sebelumnya ya, yaitu video-video edukasi tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu ini, dan itu bisa saudara saksikan ya di YouTube saya ya, Paul Verdi channel ya. Di situ sudah saya tegaskan dan saya sudah jelaskan. Tetapi dari hal-hal yang saya temukan di lapangan, justru itu membuat sebuah pemikiran, sebuah pertanyaan kepada saya sendiri ya. Dan ini saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa ada persoalan yang kita temukan di lapangan yang kemudian menjadi sebuah hal yang sulit bagi kita untuk memperkenalkan partai, apalagi sebuah partai yang baru. Namun kita harus punya sesuatu hal yang membedakan ya, bahwa ketika Partai Rakyat Kecil ini kita bangun, kita ingin membawa sebuah perspektif baru, paradigma baru, pandangan baru tentang kepartaian ini. Kami tentunya tidak ingin menjadi seperti partai-partai yang dalam tanda kutip dipahami, dirasakan atau dipikirkan oleh rakyat sebagai sebuah partai yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya dan pesimis terhadap kinerja partai. Memang perlu kita temukan apa yang menjadi sebab bahwa partai itu pada saat ini hampir-hampir ya sulit untuk bisa diterima. Karena ini memang yang kami temukan di lapangan dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi ya, yang saya hadapi. Banyak hal sebenarnya yang bisa menyebabkan bahwa sebuah partai itu tidak mendapat respon yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dan coba saya ambil satu hal saja yang mungkin bisa menggambarkan kenapa partai itu
tidak lagi dipercaya. Yang paling banyak kita dengar bahwa terjadi sebuah persoalan yang hampir-hampir selalu muncul di dalam ingatan, bahkan dalam pemandangan rakyat, bahwa partai itu sering terlibat korupsi. Jadi memang korupsi ini menjadi sesuatu hal yang sangat mengganggu ya, saudara, dalam sepak terjang partai. Karena kalau kita lihat sampai saat ini yang terjadi sampai beberapa saat yang kita lihat ini ya, saudara, memang korupsi ini menjadi satu momok yang sangat serius ya, yang membuat bahwa partai itu sebagai ya, tempat di mana korupsi itu bersarang. Nah, kita tidak ingin hal itu harus dipahami oleh masyarakat sampai seburuk itu ya, sampai pemahaman yang berpikir bahwa partai itu adalah tempat di mana korupsi itu bisa berlangsung. Jadi kita juga ingin memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat. Nah, dari persoalan-persoalan yang sangat meruncing bahkan menjadi satu momok bagi masyarakat bahwa korupsi itu bisa terjadi karena memang korupsi-korupsi yang besar itu terjadi karena salah satu ada pengaruh atau dampak dari kekuasaan. Karena korupsi-korupsi yang nilainya fantastis yang besar itu tentu terjadi karena ada akses-akses yang diberikan oleh kekuasaan ya. Maka kami berpikir bahwa seharusnya partai itu bisa menjadi jalan bagaimana untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak lagi partai itu harus menjadikan sebagai suatu status quo ya, tetapi partai harus bisa memberikan wacana yang baik, bisa menjadi saluran aspirasi untuk bagaimana menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan rakyat. Bagaimana mengatasi, mencari jalan keluar, mencari solusi untuk bagaimana menata tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemarin dalam video saya yang terakhir itu saya katakan di situ bahwa kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan bangsa ini memang diambil dalam ranah politik. Maka partai itu harus bisa menjawab tantangan-tantangan itu. Bukan lagi berpikir bagaimana untuk menghasilkan sesuatu bagi partai itu sendiri. Maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi-korupsi itu. Nah, ini memang menjadi tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dan sangat berat sekali saudara-saudara. Karena bagaimana sebuah partai itu tidak lagi dianggap sebagai tempat untuk mengakumulasi korupsi itu ya. Memang seperti sebuah partai diminta untuk bisa menjadi partai yang aspiratif, partai yang memberikan harapan, partai yang bisa menjadi kekuatan yang mendorong ke arah perbaikan bangsa dan negara. Jadi memang harus partai itu punya platform atau punya satu visi, satu tujuan yang di dalam partai untuk tidak melibatkan diri atau tidak membuka peluang terjadinya korupsi di dalam partai itu. Maka pendiri-pendiri Partai Rakyat Kecil Bersatu ini sudah mengambil sebuah langkah untuk bisa mengatasi atau bisa memberikan sebuah pertanda bahwa ketika Partai Rakyat Kecil ini dibangun, partai ini mencoba untuk menghindari
terjadinya transaksi yang berujung kepada korupsi. Dia tidak lagi partai itu mempunyai citra sebagai berbicara tentang hubungan transaksional ya. Nah, itu dimulai daripada ketika partai itu dibentuk ya, ketika partai itu menyampaikan visi dan misi partai itu kepada masyarakat, kemudian bagaimana partai itu bisa mengambil hati masyarakat, kemudian partai itu bisa dipercaya oleh masyarakat, tidak lagi dengan cara-cara yang penuh dengan transaksional, tetapi harus dengan cara-cara yang terbuka, cara-cara yang jujur, benar, dan beretika. Ini yang perlu harus kita lakukan sehingga partai itu bisa mengalami sebuah perubahan. Kalau kita tidak melakukan itu, maka memang benar apa yang dikatakan masyarakat atau yang dipikirkan masyarakat, bahwa ketika partai itu berdiri, apakah partai itu bisa mempunyai sesuatu yang menunjukkan bahwa partai ini sedang melakukan hal yang tidak sama ya, dalam tanda kutip, dengan partai-partai yang dalam pemikiran masyarakat itu sangat negatif. Nah, ini perlu sebuah cara, bahkan perlu sebuah kemauan yang kuat untuk merubah ya variabel-variabel atau matriks di dalam partai itu sendiri. Maka Partai Rakyat Kecil Bersatu ini memang dibuat dan didirikan untuk bisa menjadikan sebuah partai yang kredibel, partai yang betul-betul amanah, kemudian partai yang betul-betul berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, salah satunya adalah bahwa Partai Rakyat Kecil Bersatu berusaha sekuat mungkin untuk membatasi ya, membuat jarak ataupun tidak membuka peluang untuk terjadinya korupsi di dalam tubuh partai PKB itu sendiri. Nah, kemarin juga di video yang sudah saya sampaikan tentang partai RKB terhadap hukuman mati koruptor. Ini merupakan satu hal yang dipikirkan oleh pendiri-pendiri partai, bahwa untuk bisa menunjukkan kita sebagai partai yang tidak membuka peluang terhadap terjadinya korupsi, maka partai harus bisa membackup, bisa menjaga partai itu sendiri dari peluang-peluang terjadinya korupsi. Dalam video itu saya jelaskan bahwa Partai Rakyat Kecil Bersatu dari pemimpinnya, ketua umumnya Bapak Andreas Lasut mengusung sebuah pesan politik ya, bahwa Partai Rakyat Kecil Bersatu mengusulkan dan mendukung adanya hukuman mati bagi koruptor. Nah, ini memang hal yang betul-betul sudah dipikirkan oleh beliau, bahwa dengan inilah maka kita memberikan sebuah pemahaman baru, perspektif baru, bahwa Partai Rakyat Kecil Bersatu berusaha sebaik mungkin untuk tidak terlibat atau membuka peluang adanya korupsi. Nah, dengan mendukung atau mengusulkan adanya hukuman mati bagi koruptor, maka kesempatan untuk itu bisa dikikis ya, bisa dihentikan. Karena seperti yang saya katakan, bahwa hukum itu harus bukan saja tajam ke atas ya, bukan saja tajam ke bawah yang selama ini terjadi, tapi harus tajam ke atas. Dia juga
harus tajam keluar dan juga harus tajam ke dalam, ya. Maka dengan mengambil satu prinsip bahwa mendukung dan mengusulkan hukuman mati koruptor mengisyaratkan bahwa di dalam tubuh partai sendiri tidak lagi membuka satu pemikiran atau peluang untuk melakukan korupsi. Karena salah satu juga dasar dari Partai Rakyat Kecil Bersatu ini, kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kami ingin melakukan tugas-tugas partai itu secara beretika, ya, bermartabat dan bermoral, ya. Jadi karena korupsi ini menjadi musuh utama, ya, PRKB sendiri, ya, partai RKB sendiri menganggap bahwa korupsi adalah musuh bersama. Dan juga misi dari Partai Rakyat Kecil Bersatu salah satunya adalah menciptakan budaya anti KKNP. Maka dapat dikatakan bahwa menciptakan budaya anti korupsi, kolusi, nepotisme, dan pulling adalah membuat efek jerah terhadap pelaku-pelaku korupsi. Maka dengan adanya dukungan terhadap hukuman mati, mencoba untuk bisa menutup kemungkinan terjadinya korupsi baik di dalam tubuh partai sendiri maupun di luar partai. Jadi ini kemudian satu langkah yang kita ambil agar supaya masyarakat bisa memahami dan mengerti bahwa ada satu langkah serius, langkah yang kuat dari visi dan misi Partai Rakyat Kecil Bersatu untuk bisa melepaskan diri daripada jeratan-jeratan korupsi. Karena kalau kita sudah mendukung adanya hukuman mati, maka siapapun yang ada di dalam tubuh partai pun berpikir dua kali untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada KKNP. Kemudian juga yang menjadi pertimbangan kita, ya, bahwa partai RKB, Partai Rakyat Kecil Bersatu, adalah partai yang mempunyai lambang partai yaitu lambang hukum, ya, di situ. Jadi ada 3 buku hukum, kemudian ada lambang timbangan. Artinya menjelaskan bahwa partai ini memang mengusung hukum sebagai cara kita untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan kepartaian. Jadi hukum harus diterapkan sebagaimana mestinya. Hukum adalah di atas segala-galanya. Hukum tidak memihak, ya. Itu yang menjadi satu tujuan dari Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Maka dengan begitu Partai Rakyat Kecil Bersatu mencoba tidak membuka diri bagi terjadinya korupsi, karena misinya sudah jelas, menciptakan budaya anti KKNP, anti korupsi, kolusi, nepotisme, dan pungli. Karena korupsi adalah musuh besar kita bersama, dan korupsi adalah hal yang menyebabkan terciptanya disintegrasi bangsa, ya, menciptakan tidak ada lagi kepercayaan rakyat kepada negara, ya, terhadap partai politik. Kemudian korupsi menyebabkan kehancuran, menyebabkan kemelaratan, kemiskinan di tengah-tengah bangsa. Maka untuk bisa mencegah itu harus memang ada akibat hukum yang jelas dan akibat hukum yang menyebabkan adanya efek jerah. Nah, itu yang kemudian Partai Rakyat Kecil Bersatu berani untuk mengambil satu langkah hukum, ya, satu langkah yang kemudian
menjadi tanggung jawab bersama dari setiap pengurus, bahkan setiap anggota, dengan harapan supaya kita ingin menunjukkan bahwa partai itu berjalan dengan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Ya, jadi tidak lagi harus ada transaksional di sana, tidak lagi berbicara tentang kekuasaan, berbagi kekuasaan, pikiran-pikiran untuk menjadi status quo ya dalam tanda kutip, tapi partai ini berjalan untuk menemukan solusi, untuk mengambil kebijakan-kebijakan agar tujuan bangsa dan negara Indonesia dapat tercapai. Hal inilah yang kemudian coba kami sampaikan di saat ketika kami memperkenalkan Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Begitu juga dengan video yang saya sampaikan ini, video edukasi ini. Sehingga betul-betul masyarakat bisa punya harapan baru ya. Masyarakat bisa punya satu kepercayaan yang baru terhadap partai. Memang kami partai yang baru. Maka sudah tugas kami juga untuk menunjukkan atau menjelaskan apa maksud dan tujuan partai ini. Karena partai ini adalah partai yang didirikan untuk rakyat kecil yang tersolimi, ya, rakyat kecil yang miskin. Jadi partai ini ada untuk mereka. Maka partai ini harus punya tujuan yang jelas. Partai Rakyat Kecil Bersatu harus punya satu kemauan yang kuat bahwa ternyata di kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ini masyarakat begitu pesimis ya, masyarakat begitu tidak menganggap bahwa partai ini punya satu harapan bagi mereka. Maka kami Partai Rakyat Kecil Bersatu mencoba untuk memulai ini di dalam tubuh kami, tubuh Partai Rakyat Kecil Bersatu itu sendiri, sehingga bisa membuat masyarakat itu tidak antipati kepada partai, karena partai juga ada merupakan salah satu sarana untuk membawa bangsa dan negara ini mencapai cita-cita kebangsaan kita. Nah, memang saudara-saudara, partai itu betul-betul harus mengalami sebuah perubahan ya. Jadi bukan saja partai itu hanya dalam konteks bagaimana ada di dalam kekuasaan dan ingin menentukan arah dan kebijakan bangsa ini, tetapi partai juga harus membenahi diri sehingga bisa tercipta ya, sebuah perjalanan atau sebuah proses kehidupan berbangsa dan bernegara yang kemudian bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menuju kepada terciptanya keadilan, terciptanya kesejahteraan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Karena etika itu menjadi penting dalam kepartaian juga, saudara. Orang-orang atau siapapun yang ada di dalam partai harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika ini, nilai-nilai hukum ini. Karena memang itu yang membuat supaya ada rambu-rambu, ada hal-hal yang bisa mengatur, yang bisa menuntun sehingga sebuah partai itu bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara bersih ya, tugas dan tanggung jawabnya yang tidak menimbulkan hal-hal yang menyebabkan mundurnya bangsa dan negara ini dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Karena partai memang menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan bangsa dan negara ini. Jadi memang sangat sulit
bagi sebuah partai kemudian menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat, karena masyarakat memang sudah sangat tidak peduli lagi sebenarnya dengan partai ini. Jadi ketika kami turun ke lapangan dan menyampaikan itu, kami berpikir kembali, wah ternyata untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap partai, memang partai harus bisa menunjukkan bahwa partai itu mampu untuk menjawab tantangan-tantangan dan persoalan yang terjadi di masyarakat. Tidak lagi sebuah partai itu hanya berbicara tentang kekuasaan, kemudian berbicara tentang transaksional di sana. Ini tidak mudah memang saudara, tapi setiap anggota partai, khususnya Partai Rakyat Kecil Bersatu, harus mau untuk melakukan ini, ya, sehingga bisa memunculkan sebuah partai yang bertanggung jawab, sebuah partai yang menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, ya, tidak keluar daripada hukum yang berlaku, tetapi betul-betul membawa aspirasi bagi masyarakat untuk bisa membangun dan mencapai tujuan daripada berbangsa dan bernegara itu. Maka saudara-saudara, orang-orang yang di dalam partai itu harus punya kemampuan intelektual yang baik, ya, harus punya kemampuan etika yang baik, harus punya mental yang baik, karena masyarakat sangat menggantungkan harapan kepada orang-orang yang berada dalam partai itu. Partai yang baik adalah partai yang bisa menjadi harapan bagi masyarakat ketika membawa aspirasinya, ya, membawa segala persoalan masyarakat untuk kemudian mencari solusi, menemukan solusi dan menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini saya juga sampaikan buat teman-teman bahwa ketika teman-teman juga mau menjadi bagian dari Partai Rakyat Kecil Bersatu dan kemudian mau menjalankan tugas kepartaian ini, ya, harus bisa betul-betul memahami prinsip-prinsip yang minta maaf ya, prinsip-prinsip yang ditanamkan atau yang dibuat di dalam Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Saya berharap ke depan Partai Rakyat Kecil ini mampu menjawab tantangan-tantangan itu. Maka kita harus perbaiki dari dalam, ya, supaya memang bisa menunjukkan bahwa partai ini mempunyai etika, partai ini mempunyai mental yang baik, ya, partai ini punya intelektual yang baik, pemahaman berpolitik yang baik, sehingga masyarakat tidak menjadi jenuh, menjadi bosan, kemudian masyarakat tidak menganggap bahwa partai itu hanya tempat untuk memperkaya diri sendiri. Dan memang ini tidak mudah teman-teman, karena ini akan menjadi satu tanggung jawab yang besar, ya. Karena kalau mau dilihat satu pilihan yang telah diambil oleh Partai Rakyat Kecil Bersatu ini, ya, bahwa ketika mengusung sebuah ide untuk memberikan efek jera yang kuat, kepastian hukum yang kuat kepada pelaku-pelaku koruptor, agar tidak lagi menciptakan peluang yang bagi yang lainnya untuk melakukan korupsi, karena ada efek di situ, ada akibat hukum, yaitu hukuman mati.
Maka kita harus betul-betul menyadari betul ini saudara-saudara, memahami betul konsep kepartaian ini, sehingga kita bisa berjalan sebagaimana mestinya dalam tubuh partai ini, sehingga kita boleh mencapai visi dan misi, ya, bisa mencapai tujuan kita bernegara dan berbangsa melalui partai ini. Dan ini sangat mengikat saudara, karena yang saya jelaskan juga dalam video saya yang kemarin ya, bahwa ada 3 hal ya yang membuat orang tidak percaya lagi atau masyarakat tidak percaya lagi kepada partai, yaitu bahwa partai itu tidak dianggap dimiliki oleh rakyat ya. Jadi rakyat merasa tidak memiliki partai, kemudian tidak ada yang mengawasi kinerja partai itu, dan yang kemudian yang ketiga bahwa tidak ada hukum yang mengikat atau aturan yang mengikat. Maka Partai Rakyat Kecil ini hadir dengan mencoba menjawab 3 persoalan yang terjadi di masyarakat yang mengakibatkan masyarakat tidak atau rakyat tidak percaya kepada partai. Jadi partai ini hadir untuk masyarakat kecil ya. Partai ini dibentuk dari masyarakat ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi semua komponennya berasal dari rakyat. Nah, kedua, kami menyiapkan lembaga pengawasan yang bukan hanya di dalam partai sebagai badan kehormatan ataupun badan pengawasan partai, tetapi sebuah lembaga pengawasan yang berada di luar tubuh partai, untuk agar supaya masyarakat bisa mengawasi dan menilai kinerja partai. Kemudian yang ketiga, aturan yang mengikat terhadap anggota partai itu. Salah satunya yang tadi bahwa mengusung hukuman mati bagi pelaku-pelaku korupsi. Nah, kalau kita sudah tahu ada akibat hukum yang mengikat, maka kita diminta untuk tidak melakukan hal-hal itu, sebab kita akan menghadapi konsekuensi ya dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan yang mengikat itu saudara. Jadi harapan saya dan harapan kita semua di tubuh Partai Rakyat Kecil Bersatu ini, rakyat boleh percaya lagi ya, rakyat lebih optimis lagi bahwa masih ada partai yang kemudian berani untuk mengambil sikap, berani untuk tidak lagi menunjukkan pola-pola kepartaian yang lama, karena memang Partai Rakyat Kecil Bersatu ingin adanya perubahan dalam proses mental kepartaian ya. Jadi Partai Rakyat Kecil Bersatu menginginkan supaya punya pola-pola yang baru di dalam kepartaian. Jadi cara partai tidak lagi seperti cara-cara yang seperti yang sudah-sudah ya saudara. Memang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, khususnya dalam kehidupan kepartaian, memang harus ada punya satu pola yang baru yang harus dipikirkan oleh bangsa dan negara ini terhadap kinerja kepartaian, sehingga tidak ada menimbulkan peluang-peluang untuk terjadinya misalnya korupsi di dalam tubuh partai. Karena memang korupsi yang besar itu pasti karena ada akses kekuasaan di situ, karena ada akses politik di situ. Ya, seperti yang mungkin saudara-saudara sudah tahu bahwa ya, karena partai itu mempunyai pola transaksional, maka partai juga harus mencari cara untuk bagaimana nilai-nilai transaksi yang sudah dikeluarkan sebagai akibat dari menghimpun kepercayaan rakyat atau kepercayaan masyarakat terhadap partai dengan cara-cara yang transaksional, maka partai juga harus berpikir bagaimana bisa mengembalikan itu. Maka disitulah terbuka peluang untuk terjadi
tindakan-tindakan korupsi ya, KKNP. Maka sebenarnya perlu dipikirkan sebuah cara bahwa partai tidak lagi harus mengutamakan pendekatan-pendekatan transaksional, tetapi negara juga harus bisa menjamin partai itu adalah partai yang memang betul-betul mengusung sebuah ide ya, sebuah pola pikir yang baik ya, ada nilai-nilai kemanusiaan di situ, ada nilai-nilai intelektualitas di situ, supaya dapat membangun bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Jadi kami coba untuk memulai dengan Partai Rakyat Kecil Bersatu bahwa tidak ada nilai-nilai transaksional yang ingin kami mainkan atau pendekatan-pendekatan transaksional, tapi betul-betul pendekatan-pendekatan yang transparan ya, bahwa rakyat yang punya andil lebih besar di dalam partai ini. Jadi tidak lagi mengutamakan pola-pola pendekatan transaksional, tetapi pola-pola pendekatan kepercayaan dengan membungkus satu pemahaman bahwa partai ini tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh rakyat ya, bahwa partai ini menjamin untuk tidak melakukan hal-hal yang kemudian rakyat tidak percaya lagi kepada partai. Kami berusaha untuk membuat sebuah aturan yang sangat mengikat sehingga tidak ada peluang bagi setiap anggota siapapun dia ya di dalam tubuh Partai Rakyat Kecil Bersatu untuk melakukan pendekatan-pendekatan transaksional dan kemudian mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum, terutama tindakan-tindakan korupsi, karena Partai Rakyat Kecil Bersatu ingin menciptakan budaya anti KKNP karena ini musuh besar kita bersama. Ini yang membuat negara kita tidak maju, yang menghambat pertumbuhan, perkembangan, bahkan juga menciptakan sebuah efek psikologi yang tidak baik bagi masyarakat. Jadi partai juga harus berubah secara psikologi. Jadi harus ada sebuah pemahaman kejujuran ya, dalam pola-pola menjalankan tugas kepartaian. Jadi ditanamkan betul kejujuran, etika yang baik, ya moral yang baik di dalam menjalankan fungsi-fungsi kepartaian itu sendiri. Jadi saudara, apa yang saya sampaikan di sini memang ini yang terjadi di lapangan, bahwa masyarakat masih sanksi ya, masyarakat masih pesimis apakah sebuah partai ini bisa menunjukkan sebuah partai yang betul-betul bermoral ya, partai yang beretika, bermartabat dalam menjalankan fungsi kepartaiannya. Nah, untuk itu Partai Rakyat Kecil ini hadir supaya bisa memberikan satu era baru ya di dalam berpolitik, di dalam kepartaian, supaya memang ada transparansi, ada kejujuran di sana, ada pola-pola yang baik, pola-pola yang bermartabat, cara-cara yang beretika untuk bisa melaksanakan tugas-tugas dan fungsi kepartaian. Nah, itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Maka ini juga menjadi satu peringatan ya buat teman-teman bahwa ketika bergabung bersama Partai Rakyat Kecil Bersatu, tentu tahu apa yang menjadi konsekuensi di dalam Partai Rakyat Kecil Bersatu ini, sehingga tidak lagi kemudian berani ya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Partai Rakyat Kecil Bersatu, bahkan juga dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip kenegaraan yang ada. Jadi kita betul-betul mencoba melaksanakan fungsi kepartaian ini dengan baik, yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai Pancasila ya. Ini menjadi tantangan untuk kita bersama. Saya dan juga semua teman-teman di dalam Partai Rakyat Kecil Bersatu ini menjadi tantangan, dan kita harus berani untuk melakukan itu. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri, karena kita sedang membawa aspirasi masyarakat
ya, masyarakat sedang menggantungkan harapan-harapan mereka kepada kita, ya, kepada partai. Jadi mari kita juga ingin menunjukkan keterbukaan, transparansi, ya, di tengah-tengah masyarakat, bahwa masyarakat punya akses yang besar dalam partai ini, karena partai ini adalah partai rakyat. Jadi rakyat semua punya andil, punya akses untuk bagaimana bisa mengawasi jalannya partai ini. Maka seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti yang sudah saya katakan tadi, inilah cara pendekatan yang kami pakai. Sehingga harapan saya, ketika kita memperkenalkan partai ini, kita bisa diterima, karena kita punya satu konsensus, ya, kita punya satu itikat baik, ya, kita punya satu tujuan yang baik, satu pola yang baik untuk bagaimana supaya partai ini bisa melakukan perubahan dalam melaksanakan fungsi dan tugas-tugas kepartaian itu. Saya kira mungkin apa yang saya sampaikan saat ini bisa memberikan sebuah pemahaman yang baru bagi kita semua, ya, khususnya bagi para anggota Partai Rakyat Kecil Bersatu, tetapi lebih khusus lagi kepada masyarakat. Maka kami juga membuka peluang masyarakat untuk berani bisa mengontrol kami, ya, bisa mengawasi kami, supaya kami bisa berjalan pada koridor yang ada, kami bisa berjalan pada satu aturan yang baik, jadi tidak menimbulkan apa yang kemudian menjadi ketakutan atau pesimistis dari rakyat Indonesia. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya tidak ingin membahas hal-hal yang di luar daripada tujuan video ini, yaitu untuk memberikan edukasi pengenalan terhadap Partai Rakyat Kecil Bersatu. Dan kami juga dengan segala kerendahan hati, ya, mengajak semua masyarakat untuk bisa menjadi bagian dari Partai Rakyat Kecil Bersatu. Bersama-sama kita bangun bangsa dan negara ini. Dan juga apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau memberikan masukan, bahkan kritik dan saran, ya, bisa juga memberikan komentar di kolom komentar, ya, saudara-saudara. Dan kami juga tidak ingin membuka sebuah perdebatan, karena ada ruang khusus, forum khusus untuk memperdebatkan itu, ya. Apalagi ini soal nilai-nilai, nilai-nilai kehidupan, ya, nilai-nilai kemanusiaan, itu memang untuk bisa kita berdiskusi, bertukar pikiran, memang ada forum yang tepat untuk itu. Karena ini video melalui media sosial ini adalah sarana atau alat untuk kami menyampaikan visi misi, memperkenalkan Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Apabila nanti di kemudian hari kita mungkin ada pihak-pihak yang ingin berdiskusi atau pihak-pihak yang ingin bertukar pikiran, mungkin kita bisa membuka forum yang bisa mengakomodir atau bisa menjadi tempat kita untuk saling berdiskusi, saling memberikan masukan, kritik dan saran, kemudian sama-sama kita mencari solusi yang baik, ya. Kita bisa memberikan argumen-argumen yang baik, kemudian kita bisa bersama-sama berpikir untuk bagaimana menciptakan satu pola atau kehidupan dalam kepartaian kita, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa akan punya kesempatan untuk itu. Jadi, terima kasih untuk semua atensi dari saudara-saudara, perhatian dari saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu untuk bisa melihat dan menyaksikan video ini. Saya berharap bisa membawa manfaat bagi saudara-saudara dan bisa memberikan satu pemahaman yang baik, ya. Jadi kita sama-sama punya tanggung jawab untuk membangun bangsa dan negara ini. Mohon maaf jika ada hal-hal atau kata-kata yang salah, yang tidak berkenan dalam penyampaian video ini. Saya mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya. Dan kita akan bertemu lagi dalam video edukasi yang lain. Terima kasih.
Salam rakyat.